Halo semuanya, PTT Harana Kaisar episode 635 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang semula curiga terhadap Putri Rubah, akhirnya tetap memilih masuk ke dalam misteri tersembunyi demi mencari Raja Tianzang. Putri Rubah memberi pusaka pelindung, namun diam-diam justru menipunya sebagai bagian dari ritual klan Rubah Roh Ilusi. Setelah memasuki pusaran kristal, Xiaoyan dan Longyan tiba di sebuah ruang misterius berupa kota besar yang dipenuhi manusia biasa. Di istana kota itu, mereka bertemu seorang kaisar yang ternyata juga terjebak di sana, menandakan bahwa ruang ini bukanlah sekedar ilusi biasa, melainkan jebakan besar yang menyimpan rahasia kelam. Sang kaisar perlahan berdiri dari singgasananya. Wajah Xiaoyan tetap tenang tanpa menunjukkan keterkejutan, sebab dia telah menduga sejak awal adanya siasat dari klan Rubah Roh. Namun, meski mengetahui bahwa dirinya sedang dijebak, demi Raja Tianzang, Xiaoyan tidak memiliki pilihan lain. Terlebih lagi, dengan kekuatan yang dia miliki, dia tidak terlalu merasa terancam. Xiaoyan menatap lurus pada sosok di hadapannya. Dia berkata, "Aku ingin menanyakan tentang seseorang. Dia gemar minum arak, selalu membawa sebuah kendi arak, dan menggenggam tombak panjang. Apakah saudara pernah melihatnya?" Kaisar itu mengerutkan kening, berpikir sejenak sebelum akhirnya membuka suara. "Yang Tuan maksud, apakah saudara Tianzang?" Mendengar nama itu, alis Xiaoyan sedikit terangkat. Tidak peduli apapun tempat ini, yang terpenting baginya adalah menemukan jejak Raja Tianzang. "Benar saudaraku, apakah kamu tahu di mana dia berada saat ini?" Kaisar tersebut menghela nafas panjang. Raut wajahnya berubah suram. Nasibnya sama seperti yang lain. Sejak tiba di sini, dia pun lenyap tanpa jejak. Tatapan Xiaoyan menjadi semakin serius. "Kalau begitu, jelaskan kepadaku, apa sebenarnya tempat bernama cermin perantara ini?" Kaisar itu memandang jauh ke depan. Suaranya berat. Nama cermin perantara terdengar megah. Namun kenyataannya, tempat ini sepenuhnya berada di bawah kendali ras kuno dari dunia Sanhai. Sederhananya, tempat ini adalah lahan kurungan bagi umat manusia. Dalam pandangan mereka, manusia hanyalah santapan lezat. Xiaoyan menatapnya lekat-lekat. "Pantas saja jumlah praktisi di sini sangat sedikit. Kalau begitu, bagaimana engkau bisa tetap hidup sampai sekarang?" tanya Xiaoyan. Kaisar itu menunduk. Suaranya getir. "Aku bertahan dengan melayani para makhluk tua itu, membangun bangsa, membiarkan umat manusia berkembang biak, lalu menyediakan cukup banyak manusia sebagai makanan. Hanya dengan cara itu aku masih bisa hidup. Jika tidak, aku sudah lama menjadi santapan mereka." Narasi itu membuat sorot mata Xiaoyan semakin suram. Demi bertahan hidup, sang kaisar harus menciptakan sebuah negara, membiarkan kaum manusia biasa berkembang, hanya agar kemudian dikorbankan. Xiaoyan lantas bertanya, "Apakah itu berarti di seluruh dunia Sanhai tidak ada tempat yang menjadi milik manusia?" Sang kaisar menghela nafas panjang. Matanya tampak kosong saat berkata, "Aku lahir dan besar di dunia Sanhai. Namun, 1000 tahun silam terjadi sebuah bencana. Hampir seluruh manusia dibantai dan dilahap habis." Tatapan Xiaoyan mengeras. Auranya pun merembes keluar. "Lalu, kapan mereka akan datang untuk memangsa manusia?" Kaisar itu memandang jauh, lalu berkata dengan keputusasaan, "Ini adalah dunia para makhluk buas. Bagi mereka, memangsa manusia adalah hukum alam. Sama seperti di dunia lain, manusia yang berkuasa juga memburu dan memakan binatang ajaib. Tidak ada perbedaan, hanya persoalan sudut pandang." Xiaoyan terdiam sejenak, menyadari bahwa kata-kata itu tidak sepenuhnya salah. "Kalau begitu, tidakkah engkau membenci mereka?" Kaisar itu tersenyum getir sebelum menjawab, "Benci? Tentu saja aku membenci mereka. Namun di dalam aturan mereka, kita hanyalah semut, tidak mungkin menimbulkan gelombang. Jika tidak tunduk dan memberikan nilai, pada akhirnya tetap menjadi santapan. Berita kedatanganmu pasti segera menyebar. Tidak lama lagi, akan ada banyak binatang buas yang datang memburumu." Xiaoyan menyibitkan mata, lalu melangkah ke arah singgasana. "Kalau begitu, sebelum mereka tiba, izinkan aku berdiam di istanamu." Dia lalu duduk di atas tahta, menatap ke bawah seolah-olah hendak merasakan apa yang dirasakan sang kaisar selama ini. "Apa rasanya duduk di tempat ini?" tanya Xiaoyan sambil menatap sekeliling.
Sang kaisar menundukkan kepala sebelum menjawab. Seperti duduk di atas jarum, hambar, penuh kepahitan, juga syarat dengan ketidakberdayaan. Demi bertahan hidup, aku terpaksa berkompromi. Xiaoyan menatapnya dalam-dalam. Jika suatu hari engkau memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini, apa yang akan engkau pilih? Kaisar itu menggeleng perlahan. Tidak mungkin, tidak ada yang bisa pergi dari sini. Kita semua hanyalah makanan. Pertanyaan itu sudah ditanyakan kepadaku lebih dari 100 kali. Namun, melihat kesungguhan di wajah Xiaoyan, dia sempat terdiam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang panjang, tatapannya menampakkan tanda-tanda berpikir. Jika memang bisa, aku ingin pergi. Dunia Sanhai ini tidak layak dihuni manusia. Xiaoyan tersenyum tipis. Jika engkau berkenan, dunia Sensi akan menyambutmu. Di sana, engkau tidak perlu lagi menyembunyikan kekuatanmu. Kata-kata itu membuat sorot mata kaisar seketika berubah. Bagaimana engkau bisa mengetahui bahwa kekuatanku tersegel? Aku telah menyembunyikan semuanya tanpa meninggalkan celah. Xiaoyan hanya tersenyum. Memang engkau berhasil menekan tingkat kultivasi, tetapi tidak menyembunyikan aura bawaanmu. Aura itu adalah karisma seorang penguasa yang sejati, sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Seandainya para makhluk kuno itu menyadarinya, niscaya engkau sudah lama menjadi mangsa mereka. Sang kaisar akhirnya tertawa getir, seakan rahasianya terbongkar setelah sekian lama. Tidak kusangka, ada hari di mana seseorang mampu melihat diriku apa adanya. Namaku Xuan Yuanju, dahulu pernah menjadi penguasa umat manusia di dunia Sanhai. Hanya saja, semua itu kini tinggal nama kosong. Xiaoyan membalas dengan sikap hormat. Aku Xiaoyan, tidak perlu menyebutku dengan gelar. Panggil saja namaku. Xuan Yuanju menatapnya dengan pandangan berbeda, seolah menemukan secercah harapan baru. Tidak heran Raja Tianzang pernah menyebutmu sahabatnya. Dia juga pernah mengajakku menuju dunia Sensi. Jika memang ada kesempatan meninggalkan cermin berantara ini, aku pun akan pergi ke Sensi untuk melihatnya. Namun, sebelum percakapan mereka berlanjut, tiba-tiba bumi berguncang hebat. Dari luar terdengar raungan dahsyat yang menggetarkan langit dan bumi. Dari luar istana, terdengar suara rendah dan berat, menggunakan bahasa manusia. Xuan Yuanju, segera keluarkan semua orang dari istanamu. Kalau tidak, akan kuhancurkan istana dan kota ini. Wajah Xuan Yuanju menegang, tatapannya kembali redup. Lalu dia menoleh kepada Xiaoyan. Secepat ini mereka datang. Saudara Xiaoyan, maafkan aku. Kekuatan yang kupunya tidak cukup untuk menolongmu. Lebih dari itu, aku tidak boleh mati. Aku harus tetap hidup demi melindungi rakyatku. Dia menghela nafas panjang. Suaranya penuh kepasrahan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.